Saudara, seorang pengusaha asal Jakarta menjadi korban penculikan dan pemerasan oleh 4 orang pelaku. Korban yang ditinggal para pelaku untuk minum kopi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur berhasil membawa kabur mobil dengan kondisi tangan terborgol. Hendra Halim tak bisa mengendalikan kendaraannya. Tangannya terborgol. Ia pun menabrak trotoar di wilayah perbatasan Madiun Nganjuk, Jawa Timur. Video amatir warga sempat merekam wajah panik Hendra saat itu. Sempat dikira rampok karena berkendara dengan kecepatan tinggi, namun akhirnya Hendra bisa menceritakan alur cerita yang sebenarnya kepada polisi. Ia baru saja menjadi korban penculikan yang disertai pemerasan dan penganiayaan oleh 4 orang pelaku. Peristiwa yang terjadi pada 4 Agustus lalu ini membuat ia trauma. Hendra Halim yang merupakan seorang pengusaha asal Jakarta sebelumnya disekap di dalam mobil Toyota Fortuner miliknya. Penyanderaan ini berawal pada Senin pekan lalu. Korban kala itu hendak membeli sebuah mobil yang ditawarkan seorang penjual di daerah Cibubur, Jawa Barat. Namun saat bertemu sang penjual, ia justru langsung disekap ke dalam mobilnya sendiri dengan kondisi tangan diborgol. Lantas sejak hari Senin itu, korban dibawa berputar-putar oleh 4 orang pelaku dan diancam. Mereka meminta uang 5 miliar rupiah kepada korban. Lelah dengan perjalanan panjang, 4 pelaku lalu beristirahat di sebuah warung kopi. Misri Karyati, pemilik warung, menceritakan pertemuannya dengan 4 pelaku penculikan. Aku masih waktu masih bikinin kopi, dia itu sambil nanya, "Bu, jalan ini lurus terus ini arah kemana, Bu?" Terus tak jawab, "Arah ke Bojonegoro, Om." Terus dia bilang, dia tanya, "Kalau Bojonegoro itu sampai sana ntar bisa tembus Karangjati enggak, Bu?" Terus, "Bisa, Pak, ntar sampai Sekar, sampean belok ngiri, ntar arahnya ke Karangjati," gitu. Aku bilang gitu aja. Nah, habis itu udah nggak sempat nanya-nanya lagi, masalahnya apa mobil udah dibawa kabur yang di dalam itu. Gitu. Terus itu pada kalang kabut semua, pada itu ngejar. Korban berhasil kabur dengan menyetir mobil dalam keadaan tangan terborgol sebelum akhirnya ia menabrak sebuah trotoar. Dari keterangan korban, polisi mengetahui bahwa 3 pelaku adalah mantan karyawan korban. Dengan cepat, polisi dapat menangkap 3 pelaku. Ini pengusaha apa sih, Dan? Pengusahanya dia ini wira swasta, kerjanya banyak dia, jadi namanya wira swasta kan banyak. Dan ini pelaku katanya ini ya, mantan karyawannya si korban ya? Iya, kurang lebih mereka itu sempat dulu pernah bekerja sama ataupun pernah ada hubungan pekerjaannya antara korban dan Pelaku. Gitu. Tiga-tiga ini, empat-empatnya atau cuma salah satu? Ketiganya ya. Sementara hingga kini polisi masih memburu 1 orang pelaku penculikan yang masih buron. Perkembangan kasus ini, kami masih melakukan pengembangan untuk mengejar salah satu tersangka yang masih DPO. Sedangkan untuk peran-perannya sendiri dari tiap-tiap pelaku, semua berperan hampir sama. Ada yang menganiaya, ada yang menginterogasi, ada yang memeras, seperti itu. Dan juga tentu di perjalanan mereka ada yang saling bergantian mengendarai mobil tersebut. Ketiga pelaku yang telah ditangkap terancam dijerat pasal berlapis, diantaranya tentang tindak pidana pemerasan, penyekapan, dan penganiayaan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV.